Hello good friends, baik lagi di acara kesayangan kita semua, acara Business Talk. Let's talk with Business Talk. Seperti biasa, acara ini adalah program Besutannya Pangansari, perusahaan yang udah bergerak di industri makanan selama kurang lebih 47 tahun ya. Kita pertama kali berdiri itu tahun 1975, berarti bener lah, sekitar 47 atau 48 lah. Dan kita punya 9 bisnis unit, dan ke-9-nya itu menunjang kinerja kita, jadi nggak perlu khawatir, rame kita. Nah, seperti biasa, bahasan kita tuh bakal belok-belok tiap minggunya. Kalau kemarin gue bahas soal pandemi, gue bareng tim HR kita. Sekarang gue udah kehadiran 2 bintang tamu sekaligus. Dua-duanya dokter, gue bakal dikeroyok nih hari ini nih. Dikeroyok pakai ilmu pengetahuan. Jadi ada bagus juga buat gue. Gue udah bersama Dokter Diah dan biasa dipanggil Dokter Nondi dan Dokter Felix. Halo. Dokter Nondi, Dokter Felix. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Pangansari ini kan punya klinik ya, klinik K3. Tapi tenang, bentar lagi bakal jadi klinik pertama. Santai aja. Nah, klinik K3 ini dijalankan oleh mereka berdua, ada Dokter Nondi, ada Dokter Felix. Jadi kalau kita sakit, kita tahu ngadunya kemana. Nggak asal-asal diem di rumah dalam selimut. Kita punya penyelamat di sini. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih buat kedua dokter sekalian. Jadi kan ini kan terbilang baru ya klinik perusahaan ini. 1 tahun bulan Oktober kita ulang tahun klinik kita. Nah, seberapa penting sih sebenarnya klinik perusahaan ini, Dok? Buat Dok Nondi deh boleh. Penting untuk siapa dulu? Untuk perusahaan atau untuk employee? Kalau untuk perusahaan udah pasti penting, karena sebetulnya sih Pangansari bukan yang nggak pernah mengurusi kesehatan karyawan ya. Selama ini juga kita yang saya tahu dari HR tuh juga sudah mengirimkan kalau ada orang perlu medical check up atau ada orang sakit, itu ada ke rumah sakit ataupun ke laboratorium yang ada ditunjuk juga gitu ya. Tetapi kalau masalah kepentingan yang sekarang kenapa jadi harus ada klinik, sebetulnya enaknya kalau punya klinik itu kita jauh lebih bisa membantu mengontrol kesehatan dan keselamatan karyawan. Kan bayangin aja ya kalau misalnya kita cuma ngirim nih dari HR, kirim karyawannya ke rumah sakit, balik lagi hasilnya rekomendasinya dokter di sana. Sementara kalau klinik perusahaan itu dokternya harus punya sertifikat Hiperkes. Ya, jadi saya dan Dr. Felix itu sama-sama punya sertifikat Hiperkes. Itu minimum requirement kalau klinik perusahaan. Yang artinya semua karyawan itu kalau mau masuk kerja sebetulnya apakah dia layak bekerja sehat atau nggak sakit atau tidak, itu dikasih rekomendasinya oleh si dokter. Tentunya karena kita lebih sering ketemu si karyawan tersebut, historinya jadi lebih jelas ya dibanding kalau sekedar kita terima hasil medical check up ataupun hasil medical result yang diagnosa dari dokter dari luar gitu. Jadi banyak sih keuntungannya sebetulnya. Buat good friends kalian. Jadi klinik ini tuh benar-benar menunjang kinerja kita juga. Jadi kalau emang ada kecelakaan dalam kerjaan atau apa, kita bisa langsung ke klinik. Dan ini tinggal kepleset doang nyampe, tapi jangan sampai kepleset tambah sakit. Jalan dikit nyampe kita ke klinik. Nah, sekarang mau dengar suara Dokter Felix dulu nih. Ini kan klinik kita, Dok, masih K3, Dok. Yang bisa dibilang tahap awal dari pembukaan klinik perusahaan ya, K3. Iya. Nah, terus saya dengar isu katanya kita mau naik kelas nih, naik level, jadi klinik Pratama. Nah, sebenarnya klinik K3 itu apa dan apa bedanya sama klinik Pratama, Dok? Baik. Ya, kalau bicara dari klinik perusahaan yang K3 itu ya tentu lebih menangani kasus-kasus yang ada di perusahaan itu masing-masing. Dalam hal ini ke Pangansari ya dengan pekerjanya, ya semua pekerjanya, baik yang sakitnya maupun yang punya riwayat dengan penyakit akibat kerja, bahkan dengan kecelakaan kerja. Nah, itu lebih di situ skopnya. Tapi kalau nanti ditingkatkan jadi klinik Pratama, tentunya kita tidak hanya menangani pekerjanya aja, kemungkinan bahkan sampai ke keluarga dan masyarakat sekitar tempat Pangansari ini. Itu lebih besar jadi itunya ruang kerjanya.
Tadi kan kita hanya mengatur atau mengurus pekerja, baik itu kesehatannya maupun riwayat pekerjaannya, dan kaitannya kalau bicara dengan kerja termasuk lingkungan kerjanya, apa-apa yang kira-kira misalnya harus kita evaluasi, kita investigasi, terus nanti perlu ditingkatkan, baru kita laporkan ke manajemen, gitu kan. Itu kalau hanya bicara klinik K3. Oke. Berarti bakal ada saatnya tetangga-tetangganya Pangansari nih bisa datang buat berobat ya. Iya. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya, karena udah tinggal dikit lagi cuy, bentar lagi nih. Nah kalau tadi kan saya nanya ke dokter Nondi nih, seberapa penting ya. Nah kalau soal wajibnya dok, sebenarnya wajib gak sih sebuah perusahaan mempunyai klinik sendiri ini? Aku Sampai kaget loh. kalau bicara perusahaan, apalagi kalau besar ya, kalau bicara perusahaan yang kecil mungkin nggak wajib. Tapi kalau bicara skopnya udah ratusan pegawainya, tentu sebaiknya kita punya klinik, karena itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Nondi, itu akan lebih baik kita bisa memonitor, memantau atau memahami ya. Kira-kira pekerja ini bisa bekerja di bagian ini, apa dengan punya riwayat penyakit tertentu, dia sebaiknya kita tempatkan di sini. Nah itu salah satu bicara dari aspek ini ya, kerjaannya. Tapi kalau aspek kesehatannya tentu ya tadi kita lebih ke pengobatan gitu ya, sama dengan kayak dokter-dokter lainnya. Tapi untuk lebih ke dokter di perusahaan, tentu kita ada semacam pengamatan lebih dekat lah gitu, seperti itu. Oke, berarti dalam taraf tertentu, jadi sebenarnya itu nggak wajib, tapi pada taraf tertentu itu menjadi wajib. Ya. Dan salah satunya adalah kalau pekerjanya udah sampai ratusan. Dan itu di Pangansari udah. Makanya kita mendirikan klinik. Oke, nah buat dokter Nondi nih, yang udah dari awal kita berdiri udah ada dokter kita, dokter paling kece. Nah, tadi kan saya cuma bilang datangnya doang dok, kepleset nyampe gitu. Tapi sampai sana gimana? Oke, makanya yang saya mau tanyain prosedurnya dok. Gimana sih kalau kita mau berobat nih sebagai karyawan? Kalau secara umum seperti ke klinik biasa sih, misalnya nih di rumah lagi nggak enak badan aja, boleh aja langsung datang ke klinik. Nanti tinggal datang ke reception kan, udah ada nurse-nya ya, di kita kan sudah ada 2 nurse tuh, laki perempuan. Satunya namanya nurse-nya Faisal yang laki, yang perempuan namanya nurse-nya Faradila. Datang ke sana kemudian kasih tahu, nanti ya dilayani seperti kalau kita ke klinik biasa. Artinya pasti akan dianamnesa dulu oleh mereka ya sebagai nurse, kemudian diperiksa yang mereka boleh periksa seperti tensi misalnya, kemudian suhu, kemudian kalau misalnya perlu misalnya sekedar cuma bilang kok saya lemas banget, nurse-nya ini boleh tuh melakukan pemeriksaan glukosa gitu ya, untuk darah ataupun kolesterol dan lain-lain gitu. Nanti kemudian dikonsultasikan, ada dokternya kan, terus ya ada dokter Felix dan saya gitu. Kalau seandainya kita sedangkan kita belum 24 jam nih, tapi kalaupun malam misalnya kita perlu mendadak ditelepon, kita semua kan ready karena namanya medis ya, kita bisa ditelepon 24 jam gitu. Pelayanannya begitu. Tetapi gini, kalau misalnya dok saya mau periksa ke dokter spesialis gitu, boleh nggak langsung? Saat ini HR masih mengizinkan kita untuk pergi langsung ke rumah sakit ya. Jadi HR yang memberikan surat. Tapi in the future akan lebih baik kalau kemudian diperiksa dulu atau ada informasi dulu ke dokter perusahaan, supaya nanti arah ke referensinya nih, ke medical referensinya tuh jauh lebih tepat gitu. Kadang-kadang kan kalau kita nggak pakai diperiksa dulu, kan kami berfungsi sebagai dokter umum yang memeriksa, bisa aja kan kita bilangnya saya pusing, terus kadang-kadang pasien suka dengan merasa
tahu gitu. Saya kalau pusing berarti perginya ke dokter syaraf. Padahal pusingnya cuma karena kurang makan gitu ya. Yang hasil gula darahnya ternyata rendah. Ya nggak perlu juga sebetulnya ke sana. Atau sebetulnya pusingnya karena belum periksa mata gitu kan. Kalau masalah cinta gimana dok? Masalah cinta? Kalau cinta bisa dibawa ke psikolog mungkin. Ke psikiater bisa. Kira ke dokter Nongdi juga bisa. Kurang expert deh. Oke. Buat good friends, teman-teman dari Pangansari, rekan-rekan Pangansari sekalian, udah jelas banget penjelasannya. Sampai nama susternya disebut ada Faradila dan Faisal, gue inget. Pokoknya sampai klinik gue cari 2 orang itu. Sini klinik 4F namanya. Iya. Kita F Faisal, Felix, Fatma, Faradila, kita berempat F. Buat FF nama yang depannya F lainnya yang mau ngelamar jangan ngerusak yang udah ada. Udah F4 soalnya ini. Oke, sekarang ke dokter Felix lagi deh. Saya mau nanya nih, perbedaan dokter rumah sakit dan dokter perusahaan itu apa sih? Baik, terima kasih Faisal. Jadi kalau maaf Patrick. Jadi ingatnya Faisal. Ingatnya Faisal. Baik Patrick. Jadi untuk dokter rumah sakit ya udah pasti kita lebih fokus ke menangani pasien. Ya, dari awal penyakitnya apa, terus kalau kita memang menemukan ada spesifikasi dengan keluhan dia, yang mana kita sebagai dokter umum ini bicara di baik di dokter rumah sakit maupun di dokter perusahaan ya kita bicara konteks sebagai dokter umum ya. Nah itu ada hal-hal yang kita tidak bisa tangani, tentu kita akan rujuk ke dokter spesialis. Nah dari situ ya kan di rumah sakit kan tentu kalau udah pasti umumnya punya dokter spesialis tergantung kelasnya gitu ya. Nah, nanti kalau memang udah dapat rujukan dari dia, kita akan tangani lebih lanjut tentu setelah berkoordinasi dengan dokter spesialis itu. Kalau dokter perusahaan tentu ada dua aspek nih. Kalau misalnya kita kan bicara sebagai dokter umum tentu ya sama juga tadi menangani keluhan pasien baik yang sakit atau yang lebih ke misalnya kecelakaan gitu kan, itu lebih ke situ. Tapi dari hal itu juga kita bisa lihat ada 2 sisi kan, dokter namanya dokter perusahaan. Di satu sisi kita harus ada sisi yang membela perusahaan gitu ya. Ini kan antara perusahaan dan pegawai gitu bisa bekerja. Nah dari sisi perusahaannya kita harus bisa menganalisa, misalnya kalau kita ada katakan ada satu bagian di Pangansari ini kita temukan kasus yang agak menonjol, kasusnya apa gitu ya, kayak di sini kan mungkin masalah makanan dengan kondisi tertentu, misalnya tiba-tiba banyak keluhan kayak penyakit kulit gitu kan. Itu penting ya dok, karena kita sanitasi juga harus ya betul. Nah itu kita lihat, kita evaluasi, kita lihat investigasi. Kalau memang ternyata ada temuan yang harus kita lapor dengan perusahaan kan, dengan manajemen maksudnya dalam hal ini. Kita apakah perlu ada perubahan baik dari cara kerjanya atau progresnya ataupun lingkungannya, karena kan ujung-ujungnya kan nanti itu ke kos ya kan, biaya. Nah jadi kalau dari sisi itu tentu kan kewajiban dokter perusahaan tuh ya menekan sebaik mungkin mengenai biaya pengobatan itu dari sisi dokter perusahaan. Nah tapi di sisi pekerjanya sendiri ya kita juga harus bisa mengedukasi atau memberikan pelayanan agar si pekerja ini bisa bekerja dengan aman dan sehat. Itu kurang lebihnya sih begitu. Jadi ada bedanya tadi seperti itu. Kalau di rumah sakit lebih ke concernnya menangani penyakitnya si pasien. Kalau dokter perusahaan ya tentu kita kena dalam suatu perusahaan ya tentu kita ada sisi di perusahaannya, ada sih di sisi pekerjanya. Oke. Berarti secara garis besar sebenarnya kita sedikit mirip lah ya dok dengan dokter umum. Iya. Sama betul. Cuma kalau emang perusahaan lebih mengerucut ke pekerja kita ya. Iya betul. Oke deh. Dan tanggung jawabnya itu juga kita kan karena di bawah perusahaan ya tentu dalam hal jadi kita juga kalau mungkin saya bisa tambahkan kalau misalnya mungkin kalau dokter di luar gitu di perusahaan kan
kita juga mesti mikirin bagaimana caranya kita tetap mengobati, tapi dengan tadi yang dibilang Dokter Felix, efisien tetap gitu ya. Jadi costnya nggak tinggi, nggak sembarangan asal-asal kasih obat dicoba-coba, tapi yang benar-benar sesuai dengan gitu. Bukan perusahaan tidak mau mengeluarkan uang kayak kita kemarin sedang kondisi pandemi kan, kita juga mengalami ya tiap minggu kita di swab ya. Bayangkan berapa ratus orang yang di swab massal setiap minggu gitu ya. Itu sebenarnya lebih untuk mengantisipasi kalau ada, jadi preventive action untuk kalau jangan sampai ada karyawan kita yang keburu sakit sehingga dia mencemarkan lingkungannya, which is teman-temannya atau lingkungan kerjanya gitu ya. Terus pengobatannya jadi lebih tepat karena kita akan kasih yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau di rumah sakit kan tentunya dia berdasarkan saat kunjungan sekali gitu ya. Tapi kalau pasien sebagai karyawan menjadi pasien kita udah hafal tuh dia sakit apa aja. Jadi jauh lebih baik gitu sebenarnya penanganannya. Betul. Kalau saya sedikit tambahkan mungkin lebih ke saya kan bicara tadi kan dikirim misalnya dari sini ke rumah sakit gitu ya. Ini lebih bicara dari pekerja kita atau pegawai kita yang harus dikirim ke rumah sakit gitu kan. Nah itu kewajiban dokter perusahaan juga untuk memonitor, follow up apakah obat-obatan yang diberikan oleh si dokter itu sesuai atau berlebihan. Nah itu jadi ya itu ujung-ujungnya kan cost juga gitu. Jadi berarti harus kembali lagi ke dokter perusahaannya itu. Betul. Jadi, kita sudah mengalami tuh ada kasus yang pasien yang kemudian di satu rumah sakit kita pindahkan dalam waktu klinik baru berdiri aja nih dari Oktober sampai sekarang kita sudah pernah memindahkan karyawan kita ke rumah sakit yang lebih baik karena menurut kita masih kurang efektif di rumah sakit tertentu gitu. Gitu. Jadi seperti itulah fungsinya. Gitu. Jadi benar-benar mensupport karyawan banget. Berarti ada gejala dikit langsung ke klinik. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pinter. Itu yang dibilang juga saya ngalamin tuh setiap Senin kita harus swab. Walaupun hidung kita jebol, yang penting negatif. Itu mulai jebol dari dulu. Ini saya kecil-kecilin, tadi segini dok. Udah terlalu lebar. Ini pertanyaan terakhir nih, boleh siapa aja yang jawab nih. Ini kayak kuis lah, tapi nggak ada poinnya. Siapa aja boleh jawab tapi nggak ada poinnya. Tadi kan ada dibilang kita itu mau naik dari klinik K3 ke klinik Pratama. Tapi udah sedikit lagi tuh katanya. Saya mau nanya dong dok, sebenarnya kendalanya di mana sih? Saya kan mau ngajak keluarga saya berobat di sini. Kapan saya bisa ngajak keluarga saya ke sini dok? Ya, saya deh yang jawab ya, karena Dokter Felix baru join 2 minggu lalu ya. Saya sih sebetulnya sangat berbahagia karena begitu diminta untuk mendirikan itu sejak bulan Juli Agustus ya, dan target dari HR kita, HR Director especially atas nama perusahaan minta untuk Oktober itu sudah bisa berjalan. Syukurnya tuh segala proses dari mulai penyediaan surat tanda registrasi dokter baru karena kita di tempat baru ya, karena saya kebetulan sama Dokter Felix sama-sama di Jakarta Selatan. Jadi prosesnya itu sebetulnya kita harus minta rekomendasi dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur pun itu prosesnya berjalan sangat cepat dan lancar gitu. Tim-tim kita di legal juga sangat helpful gitu ya. Belum lagi persiapan yang mendadak nih. Jadi GA kita mendadak sulap simsalabim jadilah tuh klinik gitu ya, yang sesuai dengan requirement klinik Pratama. Sudah langsung diusahakan untuk menjadi klinik Pratama walaupun dari pertama kita mintanya persiapannya minimum ketiga. Kemudian support yang lainnya lagi adalah kerjasama dengan kita harus punya kerjasama apotik, kita harus kerjasama dengan laboratorium. Kebetulan sekali dengan mudahnya kita bisa menemukan vendor-vendor yang sesuai gitu. Jadi tidak perlu memilih terlalu lama, langsung dapat. Makanya kita bisa yang keren kan asal seperti kalian tahu kita punya pemeriksaan swabnya kita aja sudah bisa langsung masuk Peduli Lindungi gitu ya. Karena kita langsung kerjasama dengan vendor yang sudah bekerja sama dengan Kemenkes dan kita bisa tadi follow up dengan benar gitu. Jadi kalau ada sakit cepat sekarang dikasih tahu langsung dikasih obat ya. Pernah lihat kan paket obat keren itu ya, di luar susu dan lain-lainnya. Kalau ada yang positif, tahu-tahu ada paket di rumah, tinggal minum, tinggal santap bro.
di luar makanan support gitu kan. Kemudian proses yang lain-lain sih tinggal dikit lagi, bahkan hari ini sebetulnya yang final tuh cuman, jadi kita tuh prosesnya harus tadi ya, selain surat-surat itu kemudian harus didatangi oleh Dinkes untuk dilihat gitu. Itu Dinas Kesehatan sudah datang dari 3 minggu lalu, kita sudah dikasih rekomendasi, tinggal sedikit lagi yaitu pasang stiker masker, terus pasang stiker cuci tangan, itu aja, sama perapian sedikit banget. Jadi insya Allah sih habis Lebaran ini saya rasa sih udah di-approve ya. Mungkin kalau Lebaran ada libur-libur, karena kita libur cukup lama kayaknya tuh nanti ya menurut Pak Presiden ya. Jadi mungkin kita habis ini jadi deh insya Allah. Berarti safe to say sekitar 95% ya dok? 99 kalau saya sih berani ngomong. 99. 1%, ayo dong kesini dong. Iya. 1% lagi aja. Doain tinggal sedikit lagi. Iya. Buat teman-teman di Pangansari juga, kalau ada keluarga yang gimana punya gejala apa, bisa cek ke klinik kita. Oke, mungkin nambahin lagi nih Pet. Kenapa juga keuntungan Pratama? Kok ngotot sih bikin Pratama gitu kan? Karena kalau kita sudah pakai klinik Pratama itu nanti tadi seperti dibilang Dokter Felix kan, keluarga bisa datang, kemudian lingkungan bisa datang, berarti klinik itu juga bisa menghasilkan uang. Kemudian kita bekerja sama dengan BPJS. Jadi BPJS kalian gitu bisa juga dokter pelayanan primanya, pelayanan keluarga, dokter keluarga ya. Jadi kalau BPJS kan pakai pelayanan keluarga dulu. Kalau BPJS kan biasanya Anda mesti ke puskesmas atau ke rumah sakit yang tercatat, itu nanti bisa dialihkan ke tempat kita. Jadi kalian nggak usah repot-repot cari tempat. Oke. Gitu. Kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Iya. Kita bakal shift, bakal naik level ke klinik Pratama. Tepuk tangan. Padahal nggak perlu juga sih, orang udah pasti. Harus dong, doa terus. Oke, makasih buat Dokter Nondi. Terima kasih Patrick. Terima kasih sudah mengajak kami. Sukses terus. Tadinya mau saya bawa hari ini keluarga saya dok, ada yang cuma ternyata belum jadi klinik Pratama. Bentar lagi santai. Tinggal nunggu hari ya. Tinggal nunggu hari, optimis. Oke, gimana? Udah dengar kan? Di sini tuh kita punya tim dokter beserta perawatnya yang siap menjaga keberlangsungan dari perusahaan. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang punya gejala penyakit apa, bisa langsung ke klinik. Jadi nggak perlu khawatir buat penonton-penonton yang terutama dari Pangansari dan tetangga-tetangganya. Sekitar Ciracas lah pokoknya. Siap. Oke, buat kalian yang belum tahu, acara ini disponsori oleh Analogi, Mancibeli, Hit and Eat, Majibel, Fronte, dan Lydia. Itu makanan-makanan lezat yang bisa kalian dapetin di Glomart. Tepatnya di Jalan Raya Poncol nomor 24. Datang buruan. Kalau kagak mau datang, lu males, langsung aja lu pesen lewat keranjang oren. Nah kemarin gue bilang kuning, gue salah. Keranjang oren sama burung hantu hijau. Ayo, apa ya kira-kira? Aplikasi apa ya itu? Oke, seru banget deh pembicaraan gue bersama dokter-dokter andalan gue nih. Terima kasih. Buat kalian yang mau nyaksiin, minggu depan bakal ada lagi. Jangan lupa hari Selasa jam 9. Pantengin 859, lu udah depan laptop pokoknya dah. 859 udah siap klik, tuh tangan udah begini nih, udah siap klik. Jadi jangan lupa buat saksiin terus acara Bisnis Talk bersama narasumber-narasumber yang oke. Akhir kata, maafin gue kalau gue ada salah-salah bicara atau apa. Bye, good friends.